Salam jumpa Sobat PIK di mana saja berada. Bersama saya Pastor Christianus Ludong PR dari Komisi Kateketik Keuskupan Manado. Nah, kita lagi merayakan perayaan yang luar biasa istimewa. Itulah sesudah perayaan Paskah kita merayakan perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah datang dari Allah menjelma menjadi manusia. Sekarang dia yang manusia, bahkan manusia yang paling rendah, mati disalib, dimuliakan dengan terangkat ke surga. Ini apa, saudara-saudara? Ini mau menyatakan kepada kita, dia yang dulu datang menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengangkat kita, supaya kita semua mendapat kesempatan kembali untuk terangkat lagi. Nah, kalau kita perhatikan kisah penciptaan, ketika manusia pertama diciptakan, apa yang terjadi? Mereka semua ditaruh di Taman Eden. Itu melambangkan surga awal dari semua ciptaan manusia. Tapi apa yang terjadi? Dari sana manusia tidak setia. Adam dan Hawa dengan kesombongannya melawan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka terhempas, mereka keluar, mereka terusir dari Firdaus dan hidup dalam kesengsaraan. Ini yang sebenarnya dilambangkan, dinyatakan juga oleh Yesus Kristus ketika dia menjelma menjadi manusia. Seperti Adam dan Hawa, sekarang Yesus juga mau untuk apa? Menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara keluar, dengan cara tinggalkan surga untuk datang ke dunia. Tinggalkan Firdaus untuk menjangkau manusia yang menderita lewat penjelmaannya. Sobat PIK yang terkasih, ini menjadi berita gembira bagi kita semua. Ternyata Adam dan Hawa yang tersingkir, lambang kita semua yang jatuh dalam dosa, tidak berarti habis harapan. Tidak berarti habis kesempatan. Selalu di dalam Yesus ada kemungkinan-kemungkinan baru. Maka penjelmaannya menjadi kabar gembira bagi kita, tetapi teristimewa kenaikannya ke surga menjadi janji masa depan bagi Anda dan saya. Maka kamu semua yang merasa terbuang, maka kamu semua yang merasa tersingkir, maka kamu semua yang merasa tidak punya tempat, maka kamu semua yang tidak diterima, ingat, Yesus menjelma untuk menjangkau kamu semua, menjangkau kita semua, menjangkau Adam dan Hawa yang paling jauh terbelah, supaya apa? Mereka dapat kembali lagi. Dan perayaan kenaikan ke surga ini menjadi kabar gembira bagi kita semua, menjadi jawaban bagi kita semua. Untuk apa? Boleh kembali bersama dengan Yesus, boleh memulihkan kembali martabat kita sebagai anak-anak Allah. Sobat-sobat PIK yang terkasih di mana saja berada, ini sebenarnya yang menjadi kunci pewahyuan sabda Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Artinya apa? Mereka yang sudah kehilangan jalan, mereka yang sudah tertutup jalannya, mereka yang sudah tersesat bagaikan domba yang hilang, di dalam Yesus menemukan kembali jalan untuk kembali kepada Bapa, menemukan kembali jalan untuk kembali ke Firdaus, menemukan jalan kembali untuk sampai bersama-sama dengan Allah lewat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, ini perayaan ini juga sekaligus berarti mengajak kita semua untuk jangan berlama-lama dalam pengalaman
Adam dan Hawa yang terlena dengan dosanya. Jangan berlama-lama bertahan dalam cengkraman dunia ini. Tetapi mari dengan peristiwa ini, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, mengajak kita semua lepaskan diri dari macam-macam cengkraman dunia ini untuk beralih kemana? Menjadi anak-anak Allah. Maka yang masih jauh dari surga, yang masih jauh dari martabat sebagai anak-anak Allah, mari dalam perayaan kenaikan ini orang naik kelas, orang pulihkan martabat kita. Kita angkat lagi pandangan kita, jangan putus asa. Dia menunjukkan jalan kepada kita bagaimana mesti kembali, bagaimana mesti bangkit berdiri. Kita ingat Lukas 15 tentang anak yang hilang. Apa yang terjadi ketika dia sadar betapa menderitanya dia terasing dari Bapa. Betapa susahnya dia hidup tanpa siapa-siapa. Ada orang tapi asing. Ada makanan tapi tidak bisa makan. Nah, Yesus mengajak kita lewat perayaan kenaikannya ke surga. Oh Bapa, mari seperti anak yang hilang itu kembali. Mari seperti anak yang hilang itu berdiri, bangkit. Dan bergerak menuju kepada Allah. Seperti Adam dan Hawa yang sudah tersesat, sekarang ada Adam yang baru, itulah Yesus. Dari kuburnya dia bangkit, tapi juga dari kebangkitannya itu dia naik ke surga untuk menyatakan kemuliaan kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Di dalam dia selalu ada kemungkinan baru untuk bangkit, selalu ada kemungkinan baru untuk berdiri, selalu ada kemungkinan baru untuk memulai yang bagus, yang indah, yang mulia bersama Yesus. Sobat-sobat PIK yang terkasih di mana saja berada, saya baca Injil hari ini yang luar biasa indah dari Lukas 24. Dikatakan Lukas 24, ketika mereka sedang berdiri, lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, ini dia memberkati mereka, dan ketika itu di depan mata mereka dia terangkat ke surga. Apa yang menjadi pesan bagi kita semua di hari raya kenaikan Yesus ke surga ini? Yang pertama, itulah Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Dia membuka jalan pulang bagi setiap orang. Ingat, dia membuka jalan pulang bagi setiap orang. Anda dan saya yang merasa terbuang, tidak punya jalan keluar lagi, hari ini Tuhan Yesus tunjukkan dia adalah jalan untuk kembali pulang. Pulang kepada siapa? Yang pertama tentu pulang kepada Bapa di surga. Yang kedua, pulang kepada martabat kita yang sebenarnya. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, tapi dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan kelalaian kita, dengan keterbatasan kita, banyak kali kita jatuh lagi. Hari ini kesempatan untuk kembali lagi, pulang lagi. Tapi juga yang ketiga, ada banyak orang yang karena egonya, karena kemauannya sendiri, karena terpusat pada diri sendiri, akibatnya terasing dari orang tua, akibatnya terasing dari teman-temannya. Perayaan kenaikan ke surga menjadi kesempatan untuk kembali bersatu dengan orang tua kita, kembali bersatu dengan teman-teman kita.
yang masih merasa terasing dengan diri sendiri, hari ini menjadi hari pemulihan kembali keutuhan pribadi kita, keutuhan kepercayaan diri kita. Jangan berlama-lama, mari bangkit, berdiri, dan bergerak. Yang kedua, itulah perayaan kenaikan Yesus ke surga. Ini membuka pintu surga bagi kita. Dulu, ketika Adam dan Hawa buat dosa, pintu surga tertutup. Tetapi sekarang, di dalam Yesus yang bangkit dan naik ke surga, pintu yang tertutup itu terbuka kembali. Ini juga menjadi kabar gembira bagi kita semua yang percaya kepada Yesus, bagi mereka juga yang belum percaya kepada Yesus. Pintu surga terbuka untuk kita semua. Bukan saja kelompok tertentu, bukan saja untuk kalangan tertentu, bukan saja untuk suku atau bahasa tertentu, tapi untuk semua orang, segala keturunan. Ada pintu surga yang dulu sudah ditutup oleh dosa Adam dan Hawa, sekarang terbuka kembali berkat Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Seandainya Yesus hanya bangkit tapi tidak naik ke surga, mungkin pintu surga belum terbuka untuk kita semua. Tapi sekarang kita bersyukur dia yang bangkit, ternyata dia naik ke surga. Sehingga pintu yang sudah terkunci itu sekarang terbuka kembali untuk Anda dan saya. Maka jangan berkecil hati, jangan pernah ragu-ragu, angkat muka, buat segala sesuatu usaha untuk apa? Untuk boleh menggunakan kesempatan yang ada supaya memanfaatkan pintu surga yang terbuka itu, kita boleh masuk ke dalam. Tentu sekali lagi lewat jalan yang benar, itulah Yesus sendiri sebagai jalan kebenaran dan kehidupan kita. Sobat Pik yang terkasih di mana saja berada, ini juga menjadi satu kesempatan untuk melihat bagaimana kita dalam hidup sehari-hari. Apakah kita juga boleh membuka hati bagi yang lain? Kalau Allah Bapa di surga, kalau Yesus Kristus Tuhan kita boleh membuka pintu lagi untuk kita semua, apakah kita juga rela membuka lagi pintu-pintu yang terkunci, hati yang terkunci untuk orang-orang lain, terutama mereka yang menyakiti kita, mereka yang membuat hati kita teriris-iris, mereka yang membuat mata kita berkaca-kaca. Allah di surga lebih berkaca-kaca dari kita karena dosa-dosa kita. Allah kita hatinya lebih terluka karena pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan kita ingat di kayu salib, lambung Yesus ditikam. Itu semua lambang betapa sakitnya hati Allah karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi syukur kepada Allah, Tuhan tidak menutup pintu surga bagi kita. Lewat peristiwa kebangkitan, kita tahu dengan pasti selalu ada pintu cinta Tuhan terbuka untuk kita semua. Ini juga sekaligus mengajak kita semua untuk belajar membuka hati bagi orang-orang lain, terutama bagi mereka yang sering kali menyakiti. Sampai berapa kali? Nah ini Tuhan bilang sampai 70 kali, 7 kali. Wow, itu berat tentu. Tetapi sekali lagi, di dalam Yesus kita akan mampu. Di dalam Yesus kita akan sanggup. Dia memampukan kita. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang pertama, memberikan jalan kepada kita. Yang kedua, membukakan pintu surga untuk kita semua, sekaligus juga mengajak kita untuk membuka
hati bagi orang lain, sebagaimana Allah membuka pintu surga, membuka pintu hatinya untuk kita semua. Ada peristiwa yang bagus di situ kalau kita main-main dengan angka. Setelah Yesus wafat di salib, hari ketiga dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Nah ini 40 ini bagus kita ingat. Peristiwa-peristiwa penting dengan 4. Ada 400 tahun orang-orang Israel dijajah di Mesir. Ada 40 tahun orang-orang Israel mengembara di padang gurun. Ini semua lama. Yesus yang 3 hari terkubur, 40 hari bangkit, tapi sudah 40 hari dia naik ke surga. Lambang dari seperti orang Israel, 400 tahun dijajah, 40 tahun mengembara di padang gurun, kemudian mereka berhasil masuk tanah terjanji. Maka ini menjadi lambang bagi kita semua. Lain kali memang mesti ada waktu yang panjang, lain kali mesti ada pergumulan yang berat, mesti ada padang gurun yang membuat seolah-olah kita harus mati dulu, tetapi sekali lagi jangan putus asa. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi jawaban bagi kita. Tidak ada pergumulan yang tanpa akhir bahagia. Tidak ada perjuangan yang tanpa akhir tanah terjanji. Tidak ada salib yang tanpa akhir dengan pintu surga yang terbuka untuk kita sekalian. Maka mari kita bergembira, bersyukur. Yesus, terima kasih, Engkau telah bangkit. Tapi lebih dari itu, Engkau telah naik ke surga untuk membukakan kembali pintu surga bagi kami, untuk membukakan kembali kesempatan-kesempatan baru bagi kami, supaya kami tidak putus asa dalam pergumulan ini, kami tidak merasa sendirian dalam perjalanan ini. Kami tahu ada Engkau selalu menyertai kami, kami tahu ada Engkau selalu memberkati kami, seperti Engkau memberkati para murid dan Engkau naik ke surga, begitu juga Engkau memberkati kami supaya kami sanggup untuk berjalan, sanggup untuk masuk pintu kebangkitan, pintu kehidupan. Dan yang ketiga, jalan dan pintu surga, dan Yesus duduk di sisi kanan Bapa. Itulah kemuliaan Yesus. Dia yang duduk di sana, sekarang dia kembali ke sana. Maka bersama Yesus yang bangkit, yang naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa. Mari saya ajak Anda semua, sahabat-sahabat di mana saja berada, mari berjalan, mari masuk pintu masa depan yang lebih megah, mulia bersama Yesus, dan mari menikmati hari-hari bahagia dalam rahmat Tuhan. Mari berjalan bersama Yesus dalam hari-hari penuh cinta kasih dalam kemuliaan Allah. Dia membantu kita semua, Dia menguatkan kita semua, Dia menyempurnakan kita semua. Selamat Hari Raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang ke dunia, namun Engkau pula telah naik ke surga. Untuk apa? Engkau mau menjemput kami, supaya kami tidak menjadi milik dunia, tetapi kami tetap menjadi milik-Mu. Sadarkan kami selalu ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah putra-putri kesayangan-Mu. Bantulah kami untuk berjalan di jalan-Mu, bantulah kami untuk selalu memasuki pintu gerbang-Mu. Supaya apa saja yang kami usahakan, perjuangan apa saja yang kami alami, kami tahu, kami percaya ada pintu gerbang indah selalu yang boleh kami masuki untuk berpuncak pada kemuliaan bersama.
Untuk itu ya Bapa, berkat-Mu turun tinggal menyertai, mendampingi, dan menguatkan kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.